Orang meninggal, orang mati, itu pasti berbahagia. Kenapa? Tahu nggak jawabannya? Apa ini? Apa Karena dia nggak pernah balik. Halo kawanku, yuk kita bahas hidup ini, maknai dan kita revisi dari ruang-ruang psikologi. Sama siapa? Bersama Kak Andre. Revisi bro. Halo kawanku, revisi bro. Kita ketemu lagi dengan Kak Andre. Kawanku, hari ini Kak Andre pengen kita belajar hidup dari sosok wanita Superman yang Kak Andre lihat ini Superman dia. Banyak pasien Kak Andre itu ketika suaminya mendadak meninggal, banyak yang stres dan depresi, bahkan banyak hal penyakit-penyakit psikologis itu muncul. Tapi kali ini berbeda. Sosok Superman yang sangat kuat, punya anak yang ada anaknya kurang lebih 3, teman-teman. Disitulah kita lihat bagaimana inspirasi ini yang luar biasa. Yuk kita mau belajar dari kehidupan sosok ibu ini, bagaimana dia memainkan psikologinya yang cukup luar biasa menurut saya. Di depan orang dia sangat ikhlas, saya nggak tahu, tapi nanti di dalamnya kita lihat aja yuk. Makanya yuk, tetik sayangan terus kita akan berangkat ke lokasi. Kita akan coba bagaimana sosok ibu itu kuat, ikhlas ditinggal suami meninggal secara mendadak. Tentu yang meninggal mendadak ya, tapi jelas maksudnya ketidaksiapan kita dalam mengikhlaskan sosok suami meninggal dunia. Tapi ibu ini hebat, luar biasa. Mau ikut? Yuk, kita ikut. Kawanku semua, revisi bro. Kawanku, kita saat ini lagi sedang menuju ke tempat lokasi. Nggak jauh sebenarnya dari rumah Kak Andre sih. Tapi yang jelas sosok ibu ini memberikan inspirasi juga buat Kak Andre. Pertama kali Kak Andre berjumpa wajahnya ketika suami beliau meninggal, itu beliau sangat tegar sekali, tegar, kuat. Itu yang membuat saya, ibu ini luar biasa. Banyak orang-orang, banyak ibu-ibu yang lain, gitu ya, teman-temannya ketika suaminya mendadak meninggal itu luar biasa, menjerit-jerit dan luar biasa. Tapi ibu ini berbeda, teman-teman. Ibu ini berbeda. Maka kita mau belajar psikologi ibu ini yang super luar biasa. Pakai saya sebut Superman ya, teman-teman. Bukan super dad ya, nanti super dad kita cari ya. Saya yakin kita akan menemukan inspirasi dari sana. Nah, saya ingat banget setengah tahun yang lalu ada 2 sosok ibu itu sampai depresinya lama loh teman-teman. Jadi dia tidak ikhlas sama sekali suaminya meninggal dunia, suaminya dipanggil secara mendadak oleh Tuhan yang Maha Baik gitu ya. Dan orang depresi kan tentu ya, orang depresi pasti dia udah nggak inget anak lagi, udah nggak inget siapapun. Yang penting dia merasa tidak ikhlas. Padahal kunci dalam meneruskan hidup single parent, saya ulangi lagi, kunci dalam meneruskan hidup single parent itu adalah keikhlasan. Keikhlasan yang pertama lah keikhlasan ya bahwa ini kehendak Tuhan, bukan kehendak siapa-siapa. Tuhan pasti yakin dan percaya bahwa orang yang menghadapi situasi itu pasti kuat, dan Tuhan sangat mencintai sosok suaminya pasti. Yang kedua adalah kita ikhlas dengan segala hal yang terjadi. Dan ingat ya, motivator yang pertama adalah anak gitu. Anak yang ada memang di muka bumi ini yang hidup gitu. Maka harus single parent yang harus kuat gitu ya. So kawanku semua atau parent yang sedang nonton, atau ibu kalian atau seorang ayah kalian yang memang single parent yang sedang nonton, yuk kita coba inspirasi ini. Oke, revisi bro, kita udah nyampe. Kita coba yuk. Kita bertamu. Oke. Hai. Sehat ya. Nih teman-teman dari kamera, nggak apa-apa ya. Sehat ya, udah lama loh gue nggak main kesini loh bu. Tambah segera ya sama ibu kita nih. Kita ngobrol dalam aja bu. Jadi gue nih bu. Jadi gue sudah masuk nih. Hai boy, gimana kabar lo boy? Sehat ya? Wih keren lo. Banyak banget nih, keren lo. Wah, apa nih bu, lagi ngapain nih bu ini bu? Gila ya, udah lama karena waktu itu terakhir ya pas 100 hari ya? Oh pas 7 hari ya, ya. Halo kawanku, ini sosok inspirasional kali ini di revisi bro. Ini namanya Bu Anas, kawanku semua, ini Bu Anas. Nah, wih banyak banget penghargaan, lihat bro, wih gile. Ini
Apa nih Bu ya? Itu yang Bu. lomba kemarin yang 20 tahun ya. Oh, ini almarhum ya? Semua Bu? Iya, wilayah. Oh, ini sertifikat almarhum. Memang almarhum itu sosok guru dan sekaligus ya sosok guru di Strada ya Bu ya? Iya, SMP Strada, kawanku, dia adalah sosok, saya ingat banget waktu beliau meninggal tuh, wah dari ujung ke ujung luar biasa ramainya. Maka anak-anak SMP Strada tuh sangat mencintai beliau luar biasa. Dan saya cukup dekat juga dengan beliau. Tapi yang paling penuh maknanya adalah, pertama beliau sudah di surga sekarang, yang kedua Bu Anas sehat walafiat, keren, puji Tuhan. Saya seneng loh Bu Anas sehat selalu ya. Kaget ya tadi ya, Kak Andre tiba-tiba kesini ya. Takutnya ini pas saya telepon takutnya nggak ada di rumah kan, makanya Pergi belanja nggak pernah kemana-mana. puji Tuhan. Anak-anak sehat ya Bu ya? Anak sehat, oke. Nggak apa-apa ya Kak Andre bertamu gini Bu ya? Kita, oh iya, long distance ya? Oh, okay. Aman kan? Aman kok Bu, aman nih Kak Andre, aman ya. Baik, sekarang apa Bu aktivitasnya Bu Anas? Ini jaga warung aja. Jaga warungnya, puji Tuhan ya Bu ya. Baik, kawanku, revisi bro. Jadi Bu Anas itu setahun yang lalu, April ya Bu ya, seingat saya. 4 April, suami beliau itu meninggal sangat mendadak. Bahkan pagi-paginya itu sempat kita, tapi jujur teman-teman, kita kesini itu pengen belajar inspirasi, belajar kekuatan psikologinya dari Bu Anas. Nah, anaknya 3 loh kawanku, anaknya 3 kawanku luar biasa, yang memang pada saat itu yang bekerja hanya ayah ya Bu. Hanya Pak Bambang. Bayangkan ya, pada saat itu hanya Pak Bambang almarhum yang bekerja. Lalu tiba-tiba nggak sakit nggak apa ya Bu ya? Ya sakit, dia masuk angin sebentar. Masuk angin sebentar, tiba-tiba, dan itu sangat mendadak sekali. Saya pikir itu tidak ada, bahkan anak-anak juga tetap tegar karena yang menegarkan juga sosok ibunya. Kalau saya jadi, nah ini empathical ya, compassion table-nya. Kalau saya jadi Bu Anas, wah saya bisa stres juga. Tapi Bu Anas berbeda. Dia punya kepekaan, punya melatih diri sendiri secara psikologinya. Nah, yuk kita coba, yuk kita dengerin Bu Anas nih ya. Bu, pengen ini teman-teman di Kak Andre TV ini pasti mau tahu. Sebenarnya pertama-tama jujur aja Bu ya. Ketika suami meninggal, apa yang Ibu rasakan pada saat itu? Kaget lah. Kaget ya Bu? Jadi pagi itu kan di kamar pesen, mah aku nggak berangkat hari ini, bilang ke Bu Rosa nggak masuk gitu kan. Ya udah, saya baru nyari nomornya kan. Pak Bambang ambil napas panjang, itu saya udah kerasa waktu ibu saya meninggal ya seperti itu. Jadi saya udah, Pak jangan sekarang gitu kan. Cuman kok itu langsung kayaknya ya di situ itu di kamar itu waktu di rumah sakit itu. Ya ini mungkin nggak tahu halu atau beneran ya. Itu ada sosok Bunda Maria sama Tuhan Yesus itu tangannya begini. Jadi saya langsung bisikan ke papanya, ke telinga Pak Bambang, Pak selamat jalan, Bunda sama Tuhan Yesus sudah menunggu. Sudah habis itu saya lega banget rasanya. Jadi kekuatan iman ya Bu ya? Iya. Ya itu teman-teman, apapun agama kita, memang iman itu menjadi fondasi kita ya. Apapun agama kita, iman itu meneguhkan kita sebenarnya. Tapi jujur boleh Bu ya, boleh Bu ya. Sempet stres atau gimana? Mungkin di hari pasti merasa kesepian ya? Enggak, saya malah pikir gini. Saya malah berpikir, wah saya gila ya. Kenapa saya enggak sedih banget? Kenapa saya enggak kehilangan? Gimana yuk? Pikir gila. Gimana? Saya malah pikir, apa saya gila ya? Kenapa saya enggak mau kenapa saya santai-santai aja gitu? Iya, jadi saya kayak ya setengah nggak percaya gitu. Apa saya gila ya? Kenapa saya? Gilanya kenapa? Ya karena saya kok kenapa enggak nangis-nangis? Itu dia yang saya heran, bener-bener saya heran ya. Saya malah bingung. Secara umum, psikologi umum ya, kawanku ya, psikologi umum orang nangis-nangis luar biasa. Bahkan ya Kak Andre, bahkan setiap bulan ya, saya jujur aja hampir setiap bulan kalau ada pasien-pasien yang memang tidak ikhlas sosok istri atau suaminya meninggal, itu luar biasa. Itu lama sembuhnya loh Bu Anas. Tapi Bu Anas beda loh. Ya itu makanya. Tapi oh ya mungkin ya penghiburan ya, yang datang banyak itu ya penghiburan lah bagi saya. Ya mungkin itulah kekuatan yang Tuhan berikan itu melalui orang-orang itu, banyak yang mendoakan. Jadi ya saya jadinya ya mungkin memang Pak Bambang ini memang ya sudah waktunya. Terus banyak yang mendoakan, jadi saya yakin lah dia di sana udah bahagia gitu aja. Kalau anak-anak gimana Bu? Anak-anak juga sama. Ya udah Bapak meninggal. Apalagi yang bontot kan tuh, yang bontot saya yang bontot kayaknya tuh
dampingi ayah mulu pada saat itu ya? Iya. Ya, Kan nempel cuman banget gini. sama bapaknya dia. Iya, terus gimana ya? Cuman dia ketakutnya gini. Ntar kita kalau ke sekolah sama siapa, Mak? Itu aja. Ke sekolah Dia sama? pikirkan. Siapa? Sama Kan siapa? Kan papa aja kan tiap pagi. Itu pertanyaan yang umum memang. Kalau ya sekolah sama-sama biasanya sama bapaknya. Emak. Lalu yang kedua, Bu? Kalau lu bisa, ya sama dia kan ke Keranji tuh. Ah iya benar dia. Keranji ya? Iya, jadi papanya tuh kalau pagi nganter dia ke Keranji dulu, baru ke sekolah ke Budi Luhur. Itu setiap hari. Makanya besok pada siap mau sekolah. Gitu aja yang dipikirin mau sekolah itu. Iya. Selanjutnya sih, karena dari dulu kan papanya udah bilang, udah tenang, kalau ada masalah, ada misalnya kita kan namanya rumah tangga ekonomi ya tahu sendiri ya naik turun. Iya, ekonomi pasti naik. Pokoknya kalau nggak ada, percaya tuh burung pipit aja terbang udah dikasih makan sama Tuhan. Wah. Apalagi kamu manusia. Saya kutip ya Bu ya, kata almarhum, burung pipit aja kawanku, kagak ada yang melihara hidup. Catatan penting, Nut ya kan, burung pipit yang tanpa pelihara dia hidup. Kenapa? Tuhan yang menghidupkannya. Itu ya luar biasa emang iman ya. Apapun agama kita kuat memang. Ya ikhlas ya, artinya segala. Bu, kedua itu anak-anak oke ya. Tapi selama seminggu 2 minggu pasti merasa kesepian dong Bu ya. Kalau kalau namanya manusia ya kalau ingat ya sedih, kadang sekali waktu ya nangis, tapi habis itu ya sudah jalan lagi. Toh nggak bisa kembali. Iya. Mau diapain lagi? Katanya mau diapain lagi? Yang terjadi? Ya jadilah yang terjadi. Terjadilah yang Ganda terjadi kita. kawanku. Terjadilah yang terjadi. Menurut yang ketiga ya. Menurut Bu Anas tuh terjadilah yang terjadi. Iya. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi ya Bu Anas ya. Iya terjadilah menurut kehendakmu kan kata Bunda Maria. Itu ya saya coba terjadi. walaupun saya jauh sih. Jauh. Tapi ya semua pasti dihiburnya sama tetangga ya Bu atau ada sosok seseorang yang membuat Ibu terhibur. Ya kalau kita hiburannya ya gini aja. Iya. Sama anak-anak ngobrol sehari-harian. Ya memang ada corona itu lumayan juga ya. Kenapa corona? Ada corona kenapa Bu? Ya kan kita jadi Ya jadi berkumpul ya. kumpul terus, ngurangi bensin. Bener. jajan. Ya udah gini disyukurin aja gitu aja. Iya, Semua harus disyukurin gitu aja. Nggak pernah kebayang gitu ya akan. Iya, orang kita itu rencananya itu. Rencana gimana Bu? Kita sudah tua-tua nih Pak, kalau udah pensiun, terus ikut kor lansia, itu cita-cita kita ikut kor lansia. Cita-citanya ikut paduan suara di lansia kawanku. Luar biasa, beliau itu memang pasangan setia yang luar biasa selalu paduan suara gitu ya kawanku ya. Cuma kita melayani lansia, udah gitu aja. Jadi tua itu kita berguna Pak gitu. Punya niat baik loh, melayani lansia padahal belum lansia. Belum lansia ya Bu ya? Nanti kan Iya bener juga ya. tua nanti kita. Iya. Gue belum kepikiran gue lansia nih Bu. Gue belum kepikiran. Jadi 50 udah ya. Iya Bu Anas ya. Kawanku luar biasa ya, super mem hari ini, super mem. Super mem itu super mama ya. Karena memang banyak kawanku ya, sekali lagi tadi Kak Andre bilang di mobil banyak ya ibu-ibu atau bahkan sosok ayah yang memang tiba-tiba istri atau sosok anak nih, terutama anak menurut saya. Anak itu kan mengikhlaskan sosok ayah yang telah meninggal dunia secara mendadak itu luar biasa. Coba boleh panggil Bu satu orang, siapa sih kakak siapa? Atau siapa yang bisa? Wes, sini wes. Keren. Kawanku ini anak yang kedua dan memang pada saat beliau meninggal nih, wah luar biasa mereka pada tegar. Itu ada bingung loh. Saya sebagai 10 tahun saya mendampingi secara psikologi orang-orang ya. Psikologi, wah banyak banget ya parent-parent itu. Anaknya terlebih dahulu, apalagi kalau saya lagi membimbing olah rohani, itu kalau malam-malam olah rohani itu malam-malam program itu, wow bisa menjerit-jerit mengingat ayahnya berpulang kepada Tuhan. Tapi untuk sosok satu ini luar biasa. Luis pasti nggak ikhlas pada awalnya. Tapi gimana? Bisakah share ke teman-teman orang muda yang mungkin situasinya sama dengan Kak Luis? Atau mungkin dengan Kak Andre ya? Masih lengkap kan dari orang tuanya? Mungkin bisa? Nggak tahu kenapa. Atau apa ada sesuatu hal yang Waktu itu di jalan doang nangisnya, sampai rumah nggak nangis. Biasa kenapa? aja. Di jalan doang nangisnya. Iya kan dia udah sekolah, udah berangkat kan. Ini papanya orang baik loh. Seluruh ini orang baik, bahkan kembangnya dari ujung ke ujung luar biasa. Beliau tuh sederhana. Tapi nangisnya? Apa? Nangisnya cuma di jalan. Nangisnya cuma di jalan. Pas sampai sini nyium papa terus udah nggak nangis lagi, biasa aja. Oh ya?
Kalau saya jadi kamu, saya bisa, waduh, gelepak-gelepak kayak Kak Andre. Jujur loh, saya paling nggak sanggup ya Bu Anas, saya paling nggak sanggup ya kalau orang tua meninggal itu, apalagi ya orang tua saya, bapak saya rame, ibu saya sangat memfasilitasi saya luar biasa. Jadi cuma itu aja. Kuncinya apa sih? Tahu mama terus nguatin soalnya terus ya udah. Mama Nguatin aku. nguatinnya gimana boleh? Dipeluk langsung dipeluk dari kelas apa pulang terus peluk terus ya udah habis itu kayak ya udah nggak gimana gitu karena ya udah terus aja. Itu yang saya bilang super meme ya. Padahal meme-nya sudah mulai proses juga mengikhlaskan, tapi dia tetap beliau menguatkan anaknya. Kalau boleh Kak Andre tahu nih Bu Anas, gimana cara menguatkannya Bu Anas? Coba bolehkah Kak Andre Ya, kalau meluknya gimana gitu? Coba Bu Anas. kan dari luar. Nah, dari luar. Oh gitu, itu hangatan orang tua. Saya udah lama jangan dipeluk orang tua saya juga. Itu menguatkan sekali Bu Anas. Iya, makanya dia meluk aja udah cium, pokoknya kuat, papa udah pergi gitu aja, doain aja, yang penting papa berbagi ya udah doain aja. Oke Bu Anas, nggak lama sih Bu Anas, mungkin 3 poin bisa share ke seluruh parent atau yang sedang mendampingi anak-anak kalau ya situasi sebagai single parent ditinggalkan oleh sosok suami yang mendadak meninggal. Monggo, mungkin Bu Anas 3 poin atau apa yang kita bisa belajar dari Bu Anas. Yang pertama ya kita harus ikhlas ya. Sama ikhlas kawanku. Ikhlas. Ya, yang kedua ya percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Kedua, percaya. Ketiga, Bu Anas. Yang kedua kan tadi Tuhan menjaga kita. Yang ketiga ya kita punya saudara, yakinlah saudara kita itu mau tetangga, kanan kiri, saudara lingkungan, saudara kita kandung, semua tentu akan mendoakan kita, mensupport kita. Udah itu aja, itu kekuatan kita. Pasti anak yang menjadi kekuatan utama ya. Iya, ya kalau ini kan kita masuk satu tim. Satu tim ya. Wah, Yang lain. family is time. As team ya. Wih keren ya. Iya. Makanya saya jujur aja Bu Anas, ketika Bu Anas mengantarkan sosok beliau itu ke liang kubur, tegarnya Bu Anas tuh langsung saya merasakan itu. Makanya saya catat itu di buku saya Bu Anas. Sosok yang paling tegas salah satunya. Kalau boleh sharing, saya punya tante kawanku. Nanti kita coba-coba ya. Itu bisa 3 tahun sembuhnya. Saya ingat saya 2-3 tahun baru sembuh, memberikan atau membuat hati itu ikhlas suaminya meninggal dunia atau suaminya pergi ke Tuhan yang Maha Baik itu. 3 tahun, tapi Bu Anas luar biasa. Kak Luis, satu kalimat dong pesan sama teman-teman seusianya Kak Luis. Pesan apa aja? Tasnya jangan pesan mie ayam. Iya, pesan apa aja. Tuh pesan Kak Luis tegar banget. Pesan satu kalimat aja, satu kalimat saja. Siapa tahu anak-anak SMA Strada nonton, Strada di seluruh di mana aja nggak tahu ya. Strada ya, coba. Ya terserah kamu. Yang kenceng ya suaranya, coba. Jangan patah semangat, berusaha. Jangan patah semangat, tetap berusaha. Wih, keren. Itu note dari kakak Luisa. Oke. Bu Anas, terima kasih banyak loh. Kak Andre sudah berkenan di sini ya, walaupun nggak lama-lama nggak apa-apa ya. Saya senang semuanya. Kawanku tadi udah 3 poin, ingat semuanya direvisi bro. Yuk kita revisi hal-hal yang bergumul. Maka teman-teman dan kawan-kawanku yang saat ini sedang mengalami pergumulan sama dengan seperti ini, yuk ikhlas, percaya sama Tuhan, yang terakhir banyakin sahabat. Yuk percaya juga bahwa orang yang kita cintai itu, yang sudah meninggal itu, sudah berbahagia abadi di sana. Begitu Bu ya? Pernah dimimpin Bu? Masa? Lupa enggak ya? Kan Pak Bambang itu pernah bilang bahwa orang meninggal, orang mati itu pasti berbahagia. Kenapa? Tahu nggak jawabannya? Apa ini? Gimana? Karena balik. Oh. Kata almarhum, orang yang meninggal itu pasti bahagia. Karena bahagia makanya nggak pernah balik lagi ke bumi ini ya. Karena kalau ke bumi ini mikir tadi kerjaan ya, mikir semua itu bahagia ya. Cukup kali ya Bu Anas ya. Nah, thank you banget loh Bu Anas ya. Terus kapan-kapan saling doakan juga pada parenting yang saat ini bergumul tentang itu semua Kak. Ini nggak apa-apa ya, nanti gue setel di Strada nih. Oke, lupa saya. Nah ini. Mau minum tidak? Nggak usah minum. Ini ada rezeki dari Kak Andre. Terima ya. Pokoknya ini rezeki dari Kak Andre. Enggak, ini rezeki dari Kak Andre. Pokoknya ini udah rezeki dari Kak Andre. Udah pokoknya dari Kak Andre.
Puji Tuhan, iya, ya pokoknya rezeki dari Kak Andre pokoknya ya. Namanya satu revisi bro, satu dua tiga, yo revisi bro. Halo kawanku, revisi bro, thank you banget kawanku semua. Jangan lupa pokoknya like, subscribe, and comment ya kawanku. Apapun semua masalah hidup ini pasti akan selesai di ruang psikologi Kak Andre. Thank you semuanya kawanku, bye.